Assalamualaikum, selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabarnya? Semoga selalu berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pagi ini kita akan belajar fikih secara daring. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, di kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari materi fikih tentang bersuci dari hadas. Diharapkan Ananda semua setelah mempelajari materi ini, Ananda mampu memahami tentang pengertian hadas, pembagian hadas, dan cara bersuci dari hadas, dan mampu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yang pertama adalah pengertian dari hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang sehingga dia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang sedang memiliki hadas, maka dia dalam keadaan tidak suci sehingga tidak diperbolehkan melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan tawaf, tidak boleh memegang Al-Quran misalkan, atau tidak boleh berdiam diri di masjid misalkan kalau hadasnya besar ya. Jadi intinya hadas itu adalah keadaan tidak suci sehingga tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke pembagian hadas atau macam-macam hadas. Hadas terbagi dua. Yang pertama ada hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah segala sesuatu yang mengharuskan wudhu, segala sesuatu yang mewajibkan wudhu. Contohnya seperti buang air kecil, BAB, kentut, tidur, dan sebagainya. Jadi ketika seseorang atau Ananda sudah buang air kecil, buang air besar, maka punya hadas kecil sehingga belum boleh melaksanakan sholat. Tidak diperkenankan melaksanakan sholat ketika punya hadas kecil ya, karena seseorang yang punya hadas kecil dia diharuskan wudhu terlebih dahulu agar boleh melaksanakan sholat. Yang kedua ada hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah segala sesuatu yang mengharuskan mandi besar. Contohnya seperti haid ya. Jadi haid ini biasanya dialami oleh perempuan ketika usia 9 tahun ke atas. Nanti untuk ananda-ananda yang perempuan, nanti kalau sudah usia 9 tahun ke atas itu akan mengeluarkan darah haid. Dan ketika sudah keluar darah haid, maka memiliki hadas besar. Jadi tidak diperbolehkan sholat, tidak diperbolehkan tawaf, bahkan tidak diperbolehkan puasa. Tidak boleh juga membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid atau yang memiliki hadas besar. Nah, selanjutnya cara bersuci dari hadas. Oleh karena tadi hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar, maka cara menghilangkan atau bersuci dari hadasnya juga ada dua. Untuk hadas kecil atau cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Jadi kalau misalkan Ananda habis buang air kecil, buang air besar, kan punya hadas kecil tuh. Maka untuk menghilangkan hadas kecilnya atau agar bisa melaksanakan sholat, yaitu harus berwudu terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan habis BAK, habis BAB, tiba-tiba langsung sholat,
berarti sholatnya tidak sah karena belum berwudu, hadas kecilnya belum hilang ya. Jadi untuk menghilangkan hadas kecil itu harus berwudu gitu. Nah, selanjutnya cara menghilangkan hadas besar. Untuk menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi besar. Mandi besar itu apa sih? Mandi besar itu mandi biasa aja, mandi seperti biasa tapi pakai niat. Niat menghilangkan hadas besar. Nanti untuk lebih jelasnya akan dipelajari di kelas 4 ya. Jadi intinya mandi besar itu mandi seperti biasa tapi memakai niat menghilangkan hadas besar. Jadi untuk perempuan yang sudah selesai haidnya sudah berhenti, nah sebelum dia melaksanakan sholat jangan dulu sholat ya, harus mandi besar terlebih dahulu agar hadas besarnya bisa hilang. Itu cara menghilangkan hadas. Jadi kesimpulannya cara bersuci dari hadas itu, yang pertama kalau hadasnya hadas kecil maka dengan berwudu. Kalau hadasnya hadas besar adalah dengan mandi besar. Mungkin cukup materi yang kita pelajari di kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Silakan dihafalkan dan difahami. Selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya. Tugasnya adalah jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan pengertian hadas. 2. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hadas besar? Yang keempat, bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Yang kelima, bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Semua jawabannya sudah Bapak jelaskan tadi ya, ada di slide ini. Silakan dikerjakan pada buku tulis fikih atau buku tugas fikih, dikerjakan dengan baik dan benar dan nanti dikumpulkan di minggu depan ya. Mungkin itu yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih pada Ananda semua yang telah mempersiapkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk belajar fikih di kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang selalu setia mendampingi anandanya dalam belajar. Mudah-mudahan aktivitas kita semua yang kita jalankan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.